Dalam beberapa bulan terakhir, kamu pasti pernah melihat ini. Ini. Dan ini. Jadi gini, sejak akhir tahun lalu harga minyak goreng dalam kemasan terus merangsek naik. Per November kemarin harganya sempat mencapai Rp24.000 per liter, dari yang semula hanya Rp13.000 saja. Atas hal tersebut, banyak masyarakat yang kemudian merasa kecewa dan menjerit. Nah, polemik ini juga membuat banyak pihak ikut terseret. Tapi mari kita kesampingkan banyak faktor dulu nih sebelum membahas ini, terutama soal politik, mafia, dan tindak kriminal atas kelangkaan tersebut. Kira-kira kenapa harga minyak bisa naik? Nah, ada 3 alasan kenapa kemudian produk hasil kelapa sawit ini terus melonjak. Yang pertama, itu tentu aja soal pandemi. Pandemi membuat produksi kelapa sawit di berbagai negara itu menurun. Hal ini juga disokong oleh berkurangnya armada kapal kontainer karena pembatasan wilayah di beberapa negara. Nah, yang kedua, sebenarnya ini yang cukup pelik, karena harga minyak nabati itu melonjak naik di pasar internasional. Hingga 28 Maret 2022, harga rata-rata crude palm oil mencapai 16.842 per kilogram dan sempat menyentuh level tertingginya di angka 17.356 per kilogram pada 25 Maret 2022. Selain itu, pada 4 April 2022, harga bursa komoditas Rotterdam melaporkan bahwa harga CPO masih tinggi dan berada di angka $1.677 per metrik ton. Angka tersebut telah naik lebih dari 200% dibandingkan awal Maret tahun ini. Nah, terakhir ada pandangan lain kenapa kemudian harga minyak goreng atau industri hasil olahan kelapa sawit ini terus melonjak naik sejak akhir tahun lalu. Salah satunya karena program B20. Program yang digagas pemerintah ini mewajibkan pencampuran 20% biodiesel dengan bahan bakar jenis solar dan akan terus meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2021, pencampurannya diproyeksikan mencapai 30%, dan pada tahun 2022 diproyeksikan mencapai 40% atau menjadi B40. Atas hal tersebut, pemerintah meningkatkan harga kebutuhan biodieselnya dari yang semula 9,41 juta kiloliter pada tahun 2021 menjadi 10,15 juta kiloliter atau naik sebesar 7,84%. Alhasil ada pergeseran pada sektor CPO. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI memproyeksikan porsi CPO untuk biodiesel mencapai 43% dari konsumsi CPO dalam negeri pada tahun ini. Jumlah tersebut sudah nampak pada Januari 2021. Pada bulan itu, konsumsi CPO untuk biodiesel mencapai 448.000 ton, yang melonjak menjadi 732.000 ton per Januari 2022. Nah, secara psikologis sebenarnya pengusaha pasti ingin menjual produknya ke siapapun yang menawarkan harga lebih tinggi, dan itu sebenarnya disediakan oleh industri biodiesel dibanding industri pangan. Nah, pemerintah sendiri menjamin bahwa perusahaan biodiesel tidak akan merugi meskipun harga dalam negeri dan harga luar negeri terlampau jauh. Hal ini karena ada kucuran subsidi jika harga patokan dalam negeri lebih rendah dibanding harga internasional. Subsidi tersebut dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS. Namun ternyata trade-off tersebut berbuntut panjang. Meski ingin mengurangi impor dan subsidi terhadap solar, ternyata kelangkaan minyak goreng justru membuat masalah semakin pelik dan kusut. Ujungnya antrian tercipta dan banyak ibu-ibu yang mengeluh. Lantas bagaimana pemerintah menyikapi hal ini? Jika merunut ke belakang, sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan banyak opsi nih untuk mengontrol harga minyak goreng agar ramah bagi masyarakat. Meski beberapa kali berubah, pemerintah punya alibi yang masuk akal kenapa kemudian kebijakan itu harus dirubah. Saat menetapkan kebijakan harga eceran tertinggi yang berlaku pada 1 Februari 2022 untuk retail dan pasar tradisional, pemerintah menetapkan harga untuk minyak goreng curah sebesar Rp11.500 per liter. Untuk minyak goreng sederhana sebesar Rp13.500 per liter dan Rp14.000 untuk kemasan premium. Pemerintah sendiri telah mengalokasikan anggaran sebesar 3,6 triliun dari BPD PKS. Sayangnya, kebijakan tersebut nggak menyelesaikan masalah. Implementasi terhadap HET juga nggak merata.
dan menyebabkan panic buying sehingga stok minyak goreng tetap langka. Nah, ada beberapa praktik penimbunan yang dipicu karena selisih harga yang lebih rendah di dalam negeri dengan luar negeri. Sadar akan hal tersebut, pemerintah resmi mencabut kebijakan HET pada 17 Maret 2022 lewat Permendak nomor 6 tahun 2022 yang berganti menjadi harga patokan ekspor dan domestic market obligation atau DMO, dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri agar minyak goreng tak lagi langka. Nantinya, setiap perusahaan besar yang ingin mendapatkan kuota ekspor wajib menyetorkan 20% hasil produksinya untuk kebutuhan dalam negeri. Sayangnya, kebijakan tersebut masih belum cukup nih. Pemerintah sendiri masih harus melakukan sidak ke beberapa pasar tradisional. Hal tersebut berimbas karena kebijakan yang terus berubah-ubah, utamanya karena kebijakan HET dan DMO dianggap kurang efektif. Dilansir dari Tirto.id, Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menyebut kalau kebijakan penetapan HET ini memang hanya solusi jangka pendek dan tak akan berhasil menyelesaikan masalah. Selain itu, kenaikan DMO juga akan berdampak langsung pada pungutan ekspor kelapa sawit Indonesia. Direktur Center of Economic Law Studies Bima Yudhistira bahkan meminta kebijakan DMO tersebut dibatalkan karena hanya akan memperkeruh keadaan. Bima sendiri bilang kalau memukul rata semua perusahaan sawit yang tidak patuh DMO sehingga DMO harus dinaikkan menjadi 30% sama saja dengan tindakan zalim yang bisa berujung pada pelarangan ekspor total dan merugikan siapapun. Beliau menambahkan penetapan regulasi ini menyebabkan suplai CPO di internasional semakin menipis dan harganya semakin mahal. Memang setelah kebijakan ini ditetapkan, minyak goreng di pusat perbelanjaan mendadak banyak. Harganya memang masih terlampau cukup mahal di angka Rp25.000 untuk 1 liter dan Rp48.000 untuk 2 liter. Namun sekiranya hal ini bisa mengobati kerinduan masyarakat nih, karena kelangkaan minyak goreng telah terjadi beberapa minggu sebelumnya. Direktur Riset Center of Reform Economic atau CORE Peter Abdullah menilai hal ini akan menjadi masalah baru, sebab harga minyak goreng yang dibiarkan tinggi akan otomatis membuat inflasi melonjak. Namun, isu ini masih bisa dimanage kalau pemerintah sendiri bisa menjamin subsidi untuk minyak goreng curah, utamanya untuk masyarakat kelas bawah. Dengan hal tersebut, kontrol dan pengawasan terhadap subsidi minyak goreng menjadi lebih spesifik. Sebagai gambaran, minyak goreng sendiri berkontribusi sebesar 0,31% pada inflasi tahun 2021. Bersamaan dengan dihapusnya HET, pemerintah juga menetapkan pungutan ekspor untuk minyak kelapa sawit atau CPO. Tarif maksimal DP ekspor CPO dinaikkan dari yang awalnya hanya $355 per ton menjadi $375 per ton. Batas atas pungutan ekspor CPO juga naik dari yang tadinya $1.000 per ton menjadi $1.500 per ton. Tarif ini ditetapkan secara progresif atau dengan kata lain tarifnya akan berubah sesuai dengan perkembangan harga. Semakin tinggi harga CPO di pasar internasional, maka akan semakin besar pula pungutan ekspor yang dikenakan terhadap produsen. Selain itu, eksportir juga tetap akan dikenakan bea keluar sebesar $200 per ton, sehingga dana yang harus dikeluarkan eksportir untuk mengekspor CPO mencapai $575 per ton. Nah, terakhir polemik kenaikan harga minyak goreng ini nggak cuma sekedar dinamika harga pasar aja, tapi juga ada kebutuhan pokok yang terganggu. Saya, kamu, dan kita semua butuh akan hal ini. Nah, minyak goreng sendiri juga memiliki trickle down effect. Dalam jangka pendek, masyarakat akan mempertanyakan sikap dan kepercayaan terhadap pemerintah. Namun, dalam jangka panjang, juga akan ada inflasi yang menjadi tantangan selanjutnya. Tapi ada satu hal yang sebenarnya terbesit dalam benak saya. Apakah memang kita tidak bisa terlepas dari belenggu produk minyak kelapa sawit?